Lu tahu nggak, ada satu ilmuwan dari dunia Islam yang ilmunya bukan cuma dipakai di zamannya, tapi jadi dasar kedokteran di Eropa selama lebih dari 600 tahun. Namanya Ibn Sina, kalau di Barat dikenal sebagai Avicenna. Dia bukan cuma dokter, dia filsuf matematikawan, ahli fisika, penyair dan semuanya dia kuasai di umur remaja. Lahir tahun 980 Masehi di wilayah Persia, Ibn Sina udah bisa hafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Tapi yang bikin dunia takjub adalah otaknya. Dia mulai belajar logika, geometri, astronomi, dan pengobatan di usia 13. Dan sebelum umur 18, dia udah nyembuhin sultan yang dokter-dokter lain nggak bisa sembuhin. Sebagai gantinya, dia dikasih akses ke perpustakaan kerajaan. Itu jadi titik balik. Coba aja lu bayangin, anak muda yang haus ilmu, dikasih akses ke ribuan buku langka dari Yunani, India, Arab, dan Persia. Dan dia menyerap semuanya. Tapi semua itu belum ada apa-apanya dibanding apa yang dia tulis. Buku yang membuat dia dikenal sebagai bapak kedokteran modern. Ibn Sina setelah puluhan tahun belajar dan praktik, Sina menulis mahakaryanya yang berjudul Al-Qanun fi al-Tib atau The Canon of Medicine. Ini bukan buku biasa. Buku ini sistematis, lengkap ilmiah. Dia bahas anatomi, penyakit, pengobatan, bahkan uji klinis dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dia bilang, penyakit tidak hanya disebabkan oleh roh jahat, tapi bisa dijelaskan secara ilmiah. Bayangin di abad ke-11, ketika banyak orang masih percaya sihir dan mistik, dia udah bicara soal diagnosa, kebersihan, karantina, dan eksperimen. Buku ini diterjemahkan ke Latin, dan dipakai sebagai buku teks kedokteran di universitas Eropa sampai abad ke-17. Dari Italia sampai Prancis, dari Toledo sampai Paris, Ibn Sina jadi landasan dokter barat. Dan dia nggak berhenti di situ. Dia nulis lebih dari 450 karya di berbagai bidang, dari fisika, filsafat, kimia, sampai musik. Tapi siapa sangka, akhir hidupnya justru jauh dari kemewahan. Hidup Ibn Sina nggak pernah tenang. Dia hidup di tengah perang, fitnah, pergantian kekuasaan, dan intrik politik. Dia pernah diasingkan, bahkan dipenjara hanya karena pikirannya terlalu maju. Tapi dia bilang, saya lebih takut kehilangan ilmu daripada kehilangan kebebasan. Di penjara, dia tetap menulis buku. Di pelarian dia tetap mengajar murid-muridnya. Sampai akhirnya, di usia 58 tahun, tubuhnya menyerah, tapi ilmunya tidak pernah mati. Kuburannya ada di Hamadan, Iran, tapi jejak pikirannya tersebar ke seluruh dunia. Dia dikenang bukan cuma sebagai dokter, tapi sebagai penyatu ilmu timur dan barat. Dari logika Aristoteles sampai rahmat penyembuhan Islam, semuanya dia rangkai jadi satu jalan keabadian. Ibn Sina ngajarin kita, kalau kamu punya ilmu jangan simpan sendiri. Tulislah, ajarkan, wariskan, karena pikiran bisa hidup jauh lebih lama dari tubuh.